kita sama dan roh kita sama. Hari ini suatu saya berdoa untuk ibadah 5 kali, saya mendapatkan pesan isi hati Tuhan tentang keluarga, persatuan antara 2 generasi. Saya bingung, saya berdoa apa yang harus saya bagikan kepada Anda. Dan saya menerima konfirmasinya waktu saya chat Pastor Frankie, dan beliau juga bilang yang sama, bahkan tentang intergenerational unity, persatuan antara 2 generasi. Sepanjang hari dari dirinya. Dari hati Daud saya belajar bahwa hati Tuhan adalah hati persatuan. Di tahun persatuan ini bukan hanya kita harus bekerja sama satu dengan lain di gereja, tapi juga di rumah. Kalimat ini terus-menerus muncul dalam hati saya saat kita membaca kata pertama itu Daud. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing. Daud itu mempersiapkan jalan bagi Salomo. Di tengah keraguan dia bisa nggak ya, dia mempersiapkan jalan. Dia bukan malah diam. Ayat 5, ini adalah pikiran Daud, dan saya yakin juga adalah pikiran banyak orang di sini. Ayat 5, karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan, harus persiapkan anak-anakku. Bapak Ibu, meskipun anak-anak Anda masih kecil, mungkin masih balita, tapi dalam Tuhan selalu waktu itu semakin berkurang sama anak-anak Anda. Saya ingat orang tua pernah sekali doakan kami bertiga, lalu orang tua bilang begini, Tuhan Yesus berdoa untuk Vanessa, Jeremy Warren, saya sekeluarga, bilang terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menitipkan anak-anak ini ke tangan kami, orang tua saya. Terima kasih Engkau menitipkan. Dari ayat ini dan dari doa orang tua saya itu, saya belajar bahwa anak adalah titipan. Kami anak itu titipan. Tuhan menitipkan kami di dunia untuk sementara waktu dalam tangan Anda. Jadi kami butuh kasih sayang Anda, kami butuh dukungan Anda, kami butuh Anda membukakan jalan bagi kami. Kemudian ayat 6, dipanggilnya Salomo anaknya dan diberikan perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Daud itu menyediakan bahan. Karena waktu itu Daud itu ingin membangun bait suci, tapi tidak kesampaian. Kenapa? Karena Daud itu sering membunuh orang. Jadi Tuhan bilang, bukan kamu Daud, tapi anakmu Salomo. Daud tahu gitu, Daud bukan iri sama Salomo, malah Daud mempersiapkan bahan. Dia siapkan kayu, paku, dia siapkan segala-galanya demi anaknya dipakai Tuhan lebih dan lebih berhasil dari dirinya. Poin saya yang pertama, mempersiapkan generasi penerus. 1, orang tua menyediakan bahan untuk anaknya. Maksudnya bahan di sini apa? Bahan itu bisa berarti apa yang Anda bisa berikan ke anak Anda untuk membangun masa depan mereka. Contohnya seperti lesan, edukasi. Tapi yang paling penting adalah warisan iman. Warisan sebenarnya, warisan harta hanyalah warisan terkecil. Karena harta itu paling gampang dihabiskan. Tapi warisan ilahi ada 5 aspek sebenarnya. Secara Alkitab berkata ada 5 aspek dalam warisan. Pertama adalah pastinya warisan iman. Warisan iman. Bagaimana orang tua mencintai Tuhan itu bisa diturunkan ke anaknya. Warisan iman. Kedua, warisan apa lagi? Values atau prinsip kehidupan. Bukan hanya cinta terhadap Tuhan, tapi prinsip-prinsip yang dipegang dalam kehidupan. Prinsip bergereja, prinsip untuk dimuridkan. Ketiga, edukasi, sekolah anak-anak, les-lesan mereka, training, pelatihan. Keempat, sebenarnya sudah mulai sore ya, saya sudah mulai lupa. Keempat, beneran lupa, sudah saya baca. Saya tulis kok di Alkitab saya.
Pengalaman. Keempat itu pengalaman. Pengalaman orang tua bisa diturunkan ke anak-anaknya. Anak-anak bisa belajar dari pengalaman orang tua. Yang kelima ini baru harta. Daud itu mempersiapkan jauh lebih dari bahan-bahan. Yang dia siapkan adalah hati anaknya dulu sebelum dia mempersiapkan harta untuk anaknya. Ibadah-ibadah sebelumnya saya ajarkan bahwa anak itu lahir bukan hanya dari rahim, tapi lahir dari hati. Harus lahir dari hati. Karena anak yang sejati lahirnya bukan hanya dari rahim, tapi dari hati. Kalau Anda mengasihi anak Anda pasti akan menyediakan yang terbaik baginya. Menyediakan apa? Secara 5 aspek ini, Anda akan cinta Tuhan secinta-cinta mungkin supaya suatu hari anak-anak Anda mencintai Tuhan juga. Anda akan memberikan cita-cita Anda, menjelaskan ke mereka, papa gagal di area sini, mama gagal di area sini. Nak, papa itu dulu pacarnya banyak. Kamu jangan pacaran sembarangan ya. Nah, papa itu dulu pernah bangkrut karena berjudi. Nah, kamu jangan berjudi. Dijelaskan kegagalan orang tua. Dari sana, anak jangan takut, anak akan pikir, oh papa mamaku kok gitu. Anak akan sadar bahwa orang tuaku itu hanya manusia. Tapi mereka adalah manusia yang mengandalkan Tuhan. Aku juga mau mengandalkan Tuhan. Daud ini mempersiapkan untuk anaknya. Orang tua menyediakan bahan untuk anaknya. Ayat 7 kita lanjut. 7-10. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Tuhan itu bilang, Daud bukan kamu, tapi anakmu. Daud berperang itu bukan karena dia suka berperang. Jadi dalam ayat ini Daud tidak ada salahnya. Beneran Daud tidak ada salahnya. Malah Daud itu memperjuangkan keamanannya. Daud itu membunuh Goliat supaya suatu hari Salomo bisa fokus membangun bait Allah. Daud itu perang. Daud itu manusia perang. Salomo itu manusia damai. Bahkan arti Salomo adalah damai. Salomo itu artinya peaceful man, orang yang penuh damai. Salomo itu hidupnya damai bukan karena dia lembek, bukan karena dia lemah. Saya yakin Salomo ini pasti pandai berperang, karena dia itu pangeran. Pangeran itu diberi training, pelatihan dengan pedang terbaik, pelatih terbaik. Jadi saya yakin Salomo ini pasti orangnya pintar perang. Tapi kenapa kok dia tidak berperang? Bukan karena dia lemah, tapi karena dia nggak harus. Karena dia tahu dia tidak usah mengalahkan Goliat, papanya sudah kalahkan Goliat. Maksudnya apa? Aplikasi dalam kehidupan kita, yaitu orang tua. Saat orang tua mengalahkan sesuatu yang Anda mungkin kira ini sesuatu yang sangat susah dikalahkan seperti Goliat, tantangan yang begitu besar. Anda harus tahu bahwa saat Anda menang atas permasalahan itu, Anda sedang memperjuangkan keamanan bagi anak Anda. Kalau Anda bisa mengalahkan rokok Anda, suatu hari anak akan bisa menolak rokok. Kalau Anda rela untuk hidup tulus di hadapan Tuhan, setia kepada pasangan, suatu hari anak kesempatannya untuk berusaha akan semakin kecil. Di Alkitab,
Setan pertama muncul sebagai ular di Kejadian, tapi di kitab Wahyu dia muncul sebagai naga. Bapak Ibu, naga-naga yang engkau kalahkan hari ini, kenapa kau harus kalahkan naga-naga itu? Yaitu supaya suatu hari anak hanya ketemu ular. Itu prinsip yang orang tua pegang, dan saya pegang juga. Saya ini belum berkeluarga, tapi saya punya prinsip bahwa saya harus menang di masa muda saya, supaya suatu hari anak-anak saya juga bisa menang pada masa muda mereka. Poin saya kedua, orang tua memperjuangkan keamanan untuk anaknya. Maksudnya mengotot, orang tua akan bekerja keras supaya suatu hari anak-anak bisa tenang, hidup damai. Bukan hanya secara finansial, itu pasti. Saya akan kerja keras supaya anak-anak bisa kuliah yang terbaik. Dan terima kasih, saya mewakili semua anak-anak Anda. Terima kasih orang tua atas kerja keras Anda. Beri tepuk tangan untuk orang tua ini. Tapi jauh lebih dari itu adalah memperjuangkan keamanan rohani. Kalahkan Goliat dulu satu persatu, supaya anaknya bisa fokus ikut Tuhan. Saya yakin ini kalau ditukar ya, Salomo menjadi bapaknya, Daud menjadi anaknya. Salomo yang akan lawan Goliat. Salomo yang akan menang perang. Daud yang akan membangun. Jadi bukan tentang siapa yang lebih hebat, tapi tentang karena Salomo berada di musim yang berbeda sama Daud. Peperangan mereka berbeda. Daud itu bukan orang tua yang lihat Salomo seperti ini. Nah, kamu tuh gak pernah berperang. Nah, papa waktu seumuran lu sudah kalahkan Goliat. Dia bukan seperti itu. Dia mengerti bahwa peperangannya berbeda, pergumulannya berbeda. Salomo itu pergumulannya apa? Saya yakin pasti Salomo itu pasti dibanding-bandingkan sama Daud. Kasihan lu. Oh ini ya, Pak Daud ini anaknya ya. Oh anaknya ya. Kapan lu kalahkan raksasa? Oh lu anaknya ya. Oh kamu tulis lagu juga nggak kayak papamu? Oh lu anaknya ya. Papamu istrinya 1000, lu istrinya berapa? Terus dia jawab, suatu hari istriku 1000. Oh, Daud itu bukan melihat anaknya sebagai lu generasi strawberry, lu nggak ngerti apa-apa. Tapi dia hatinya iba untuk anaknya. Bapak Ibu, mungkin hari ini anak-anak, saya ngomong ini bukan untuk membela anak-anak karena saya adalah anak, bukan. Saya ngomong ini karena ini adalah prinsip kebenaran firman Tuhan. Anak-anak juga tidak mengerti pergumulan Anda, karena kami beda zaman. Mungkin orang tua bilang, kamu itu dikit-dikit lembek, gak bisa lepas dari handphone. Karena memang dari kecil anak-anak sudah terbiasa melihat handphone. Kamu aja tahan banting dong. Pergumulan anak-anak hari ini itu bukan observasi saya ya, bukan kenakalannya di luar, night club atau pukul-pukulan, tapi kenakalannya dari dalam. Karena hari ini anak-anak mengalami dan melawan yang namanya LGBT, yang namanya gender confusion. Ini dunia gila. Tak lama lalu keluarga kami bertemu dengan seorang yang anaknya bunuh diri karena LGBT. Bukan berarti LGBT itu berdosa ya, tapi karena dia tidak mencari bantuannya, tidak mencari gereja, tidak mencari bantuan profesional, tapi dia tanya sama AI. Pergumulan yang dihadapi anak-anak muda itu berbeda, tapi kedua generasi ini harus bersatu untuk saling membantu. Tanpa Daud, saya yakin Salomo tidak bisa membangun bait Allah. Kalau Daud tidak mengalahkan semua musuh-musuhnya itu, Salomo yang harus berperang. Jadi tanpa Daud, Salomo tidak bisa memulai pekerjaannya. Tapi tanpa Salomo, pekerjaannya Daud tidak bisa selesai. Orang tua dan anak itu bukan kompetisi. Sebagai anak pendeta saya sering, Bapak Ibu, dibandingkan sama papa. Sering sekali. Saya pernah awal-awal saya mulai khotbah ya, bukan curhat, tapi saya ceritakan aja. Awal-awal saya khotbah, baru tahun pertama khotbah,
Saya turun dari panggung, ada orang yang bilang, wah kamu kok khotbah ada miripnya sih sama papamu. Tapi kok saya rasa beda banget. Karena waktu dengerin khotbah papamu itu banyak hikmatnya. Waktu dengerin kamu punya nggak ada hikmatnya. Berapa kali saya dibandingkan sama ayah dan ibu, terutama ayah sih. Tapi hari ini pengalaman saya tetap berdiri. We're not a competition. I'm here not to compete against him, but to compete him. Saya di sini bukan untuk melawannya, untuk menjadi pesaing, tapi saya di sini untuk melengkapi dan menyelesaikan amanat agung dan kepercayaan yang Tuhan berikan atas orang tua. Anak-anak orang tua itu bukan competition. Saat saya berdoa berapa kali Tuhan bilang, I put you on earth. Saya taruh kamu di bumi, not to compete against your father, but to complete your father. Bukan compete, bersaing, tapi complete, saling melengkapi. Jadi mungkin kalau Anda lihat anak-anak Anda berumur, kami juga butuh arahan Anda. Seperti ayat 6, kita lompat-lompat ya, ayat 6 tadi. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberikan perintah kepadanya untuk mendirikan rumah Tuhan Allah Israel. Daud memberikan perintah supaya anak-anaknya mengasihi Tuhan, supaya anak-anaknya lebih cinta Tuhan dari cinta segala-galanya. Ayat 11-13. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Seperti saya katakan, Daud itu bukan malah mengutuki anaknya. Nak, kamu itu, anaknya tidak dilabel, kamu itu bodoh, kamu itu lemah, kamu itu gak tahu apa-apa, kamu belum makan asam garam. Dengan setia ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Nah, kamu harus ingat, nak, Papa percaya kamu akan diberikan hikmat sama Tuhan. Papa berdoa kamu akan diberikan akal budi, hati yang tulus, otak yang pintar. Tapi nak, ingat nak, kamu hanya akan berhasil kamu terus bergantung sama Tuhan. Berhasil di sini bukan berarti secara finansial saja, tapi secara karakter. Nah, kamu akan menjadi orang yang mengasihi orang lain. Papa percaya, tapi pastikan kamu harus terus dekat sama Tuhan. Oleh karena itu, kalau anak Anda mungkin malas ke gereja, atau mungkin Anda merasa saya tidak mau terlalu mencampuri dunia anak-anak. Saya sebagai anak, saya tahu cerita hati anak Anda. Kami itu perlu bantuan Anda, kami perlu Anda untuk masuk ke dalam dunia kami. Kami perlu Anda dalam kutip memaksa kami. Mungkin pertamanya itu paksaan, tapi lama-lama akan menjadi kerelaan. Lama-lama anak-anak akan melihat bahwa mencintai Tuhan itu bukan hanya untuk mentaati orang tua, tapi karena saya sendiri cinta sama Tuhan. Sebagai anak kecil, anak pendeta, pastinya dulu ada satu momen saya dipaksa ke gereja. Kenapa? Karena gak ada orang di rumah untuk menjaga. Ayat 17. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Setelah itu Daud memberikan perintah kepada rekan-rekannya untuk support Salomo. Daud itu bukan tipe papa yang seperti ini. Nah, pertemanannya papa, dunianya papa, itu dunianya papa. Pertemananmu duniamu, kerjaanmu duniamu, sekolahmu duniamu. Sudah, papa kasih kamu uang aja, kamu hidup sendiri. Duniaku, duniamu, duniamu. Tapi
Daud membuka dunianya supaya anaknya bisa masuk. Satu kali saya ingat, saya masih balita waktu itu, saya dibully. Tapi setelah saya balita, saya yang membuli. Waktu itu saya dibully. Saya ingat, saya sedih sekali. Terus teman-teman yang saya anggap sangat akrab, namanya balita ya, nggak ada yang salah sih sebenarnya. Semuanya masih belum mengerti apa-apa. Tapi teman-teman bilang gini, sudah, kamu keluar. Kamu nggak usah lagi dalam pertemanan kami. Bilangnya kami lagi, bukan kita. Kamu nggak usah di pertemanan ini. Kamu pergi. Saya diusir dari pertemanan saya. Saya pulang, saya sedih. Orang tua tanya kenapa. Saya bilang, sedih. Jadi aku sedih, Jeremy sedih. Kenapa? Karena tadi aku diusir, gak boleh berteman sama teman-teman lagi. Sebab papa saya lus-lus pundak saya, belakang saya dipegang. Hey, nah, it's okay. Kamu masuk ke pertemanannya papa. Papa punya teman, gembala-gembala GMS di Indonesia. Oh ya, disebuti satu-satu. Uncle siapa? Uncle Fuji, Uncle Bernard, Uncle Andi siapa? Oh ya. Kamu masuk pertemanan itu. Ada juga papa punya teman-teman dari Taiwan. Pastor ini, pastor itu. Wah, saya jadi happy. Saya tahu, saya masuk ke dunia papa, mama. Bukan masuk untuk urus ikut campur loh ya. Saya tahu diri. Tapi hari ini tidak ada dalam keluarga namanya temannya A, temannya B. Adanya temannya keluarga. Family friend, bukan my friend. Tentu ada teman-teman yang saya kenal yang orang tua nggak kenal. Mungkin teman kuliah atau apa. Tapi pada Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Kok bisa nih? Salomo kenal dengan temannya papanya, Raja Hiram, rajanya Tirus. Kok bisa? Pasti alasannya karena Daud sering mengajak Salomo saat dia lagi ada business deal mungkin. Ada meeting antara dua raja, Raja Daud dan Raja Hiram. Tentu ada beberapa pertemuan yang anak-anak nggak boleh ikut. Sama Pak Hiram ini, yang disebut Uncle Hiram mungkin, sama Salomo. Saya yakin waktu Daud ketemu Hiram, dibawa Salomo-nya datang, karena kalau enggak dia pasti nggak tahu. Hiram pasti bilang gini, Raja Hiram mengutus pegawainya ke Israel dan tanya, siapa itu Salomo, kok saya nggak pernah ketemu. Dia pasti tahu. Jadi pasti dibawa. Saya sedikit main drama ya. Ini Daud, ini Salomo. Salomo-nya lagi main game. Ayo ikut papa. Papa mau ketemu Uncle Hiram. Oke, dibawa akhirnya. Dibawa. Dia cari sama Daud. Nanti kamu ketemu Uncle Hiram, salam jabat tangannya ya, jabat tangannya. Dilihat matanya. Oke? Nanti handphonenya ditaruh. Oke pak. Ketemu, hai Uncle Hiram, aku Salomo. Jangan-jangan dia salah ngomong ya. Hai Uncle Hiram, aku Salomo. Diajarkan. Terus mungkin waktu dia duduk makan, raja-raja kan kok ketemu kan, wah. Jadi bagaimana proyek kita? Apa offer Anda? Tiba-tiba Salomo-nya bosen. Dia keluarin handphone. Pasti Daudnya tegur, taruh handphonenya Sal, papa masih ngomong, Pak, tapi Sal itu nggak ngerti. Salomo nggak ngerti maksudnya apa. Ini bahasa orang dewasa. Salomo taruh handphonenya, perhatikan. Dari sana dia taruh handphonenya. Dia duduk. Dia dengar cara papanya bicara dengan orang lain.
cara papanya membuat sebuah deal. Dia perhatikan, oh jadi papa kalau buat deal itu, oke, papa kalau buat deal itu caranya gini, mulai dengan kalimat ini. Jadi dunianya tidak terjebak dalam satu kotak. Tapi dia duduk mendengarkan, oh gitu caranya, oh papa gitu ya. Makanya gak heran yang dipilih itu Salomo, bukan Absalom dan koko-kokonya. Kalau ngomong tentang paling layak ya, Absalom itu Alkitab mencatat dia tinggi, dia besar, rambutnya panjang, dia cakep, pandai berperang. Oh mungkin orang kalau lihat dia, wih Absalom ini luar biasa. Orangnya itu pintar, tapi licik. Wah Pak Daud itu pasti yang melanjuti Absalom ini. Absalom loh, ciamik. Tapi Absalom itu menarik orang-orang untuk mengajarkan orang-orang untuk membenci Daud. Salomo bukan karena kehebatannya dia dipilih, tapi karena dia duduk, dia taruh handphonenya, dia dengerin papanya. Makanya dia bisa jadi orang yang pintar, orang yang bijaksana. Waktu koko-kokonya hidup puas, berperang, wah, dia duduk diam. Orang tua selalu ajarkan kami, setiap sebelum ketemu orang, makan dulu di rumah. Ketemu orang kalau konteksnya formal ya, tentu kalau pergi sama teman atau sama orang yang sudah kami familiar, teman keluarga yang dekat, it's okay, masih pergi aja, tapi ya tahu diri. Kami pegang prinsip itu, saya dan saudara-saudara, kalau diajak makan sama orang lain, kami tidak pesan yang paling mahal di menu. Bukan aja mumpung. Kalau dibayarin orang lain, ulang tahunnya orang lain, kami tidak pilih yang paling mahal. Wagyu yang paling mahal. Lain-lainnya double digit, yang satu ini triple digit. Kami pilih yang biasa. Ya tentu gak usah pilih sampai saya gak makan, saya hanya minum es tawar. No, pilih yang cukup aja yang biasa. Katakan mungkin kalau paling mahal itu 100.000, ya pilih yang 60.000 lah, 50.000. Karena itu Salomo menemukan kayu yang dia butuhkan di angkel Hira. Daud itu tidak bisa memberikan semuanya. 2, orang tua memperjuangkan keamanan untuk anaknya. 3, orang tua mendoakan hikmat untuk anaknya. 4, orang tua membukakan koneksi untuk anaknya. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Saya ingat lagu ini dari awal. Mari kita imani ini adalah doa untuk kita dan keluarga kita. Mari kita dalam satu kasih dengan bersehari berjanji setia sampai Yesus kami datang di hadirat. Semua